Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan pertemuan kelima, yaitu membahas akun. Suatu akun dalam bentuk yang sederhana memiliki 3 bagian, yaitu judul merupakan nama dari elemen persamaan akuntansi yang dicatat pada akun, lalu tempat untuk mencatat kenaikan maupun penurunan. Selanjutnya akun T. Kenapa disebut akun T? Karena memang seperti berbentuk huruf T, di mana sisi atas untuk nama akun, sisi kiri yaitu debit, sisi kanan yaitu kredit. Aturan dalam mencatat transaksi dalam akun. Ada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk akun aset dan beban, yaitu ketika terjadinya penambahan ataupun kenaikan, maka diposisikan di sisi kiri, yaitu debit. Ketika mengalami penurunan maupun pengurangan, maka diposisikan di sisi kiri, yaitu kredit. Selanjutnya untuk liabilitas, ekuitas, dan pendapatan, ketika mengalami kenaikan atau penambahan, maka diposisikan di sisi kanan, yaitu kredit. Sebaliknya, ketika mengalami penurunan ataupun pengurangan, maka diposisikan di sisi kiri, yaitu debit. Bagian akun untuk laporan posisi keuangan. Ada aset, liabilitas, ekuitas pemilik. Aset sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Lalu liabilitas, utang kepada pihak luar yang biasa kita sebut kreditor. Lalu ekuitas pemilik, hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Bagian akun untuk laporan laba rugi, yaitu pendapatan, kenaikan dalam aset, dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan, lalu beban, hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Dicontohkan di sini bagian akun solusi net, cukup sederhana. Ketika kalian ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya akun-akun yang sangat lengkap, apa saja, berisikan apa saja, kalian bisa melihat pada pertemuan pertama, tinggal di-download pada file lampiran. Untuk akun laporan posisi keuangan berisikan aset, liabilitas, ekuitas. Aset ada kas, piutang usaha, perlengkapan asuransi dibayar di muka, tanah dan peralatan kantor. Lalu liabilitas, utang usaha dan sewa diterima di muka. Lalu ekuitas pemilik ada modal dan prive. Untuk akun laporan laba rugi berisikan pendapatan, yaitu pendapatan jasa, beban upah, beban perlengkapan, beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain. Selanjutnya untuk akun prive, yaitu ketika terjadinya kenaikan atau penambahan maka diposisikan di sisi debit. Selanjutnya untuk penurunan maupun pengurangan maka diposisikan di sisi kanan, yaitu kredit. Kita juga harus mengetahui saldo normal akun, apakah di posisi debit ataukah di posisi kredit. Bisa dilihat untuk akun aset dan prive, aset, beban, dan prive bersaldo normal di sisi debit atau sisi kiri. Selanjutnya liabilitas, ekuitas, pendapatan di sisi kanan, yaitu sisi kredit. Nah, untuk kesimpulan akhir, aturan debit dan kredit serta saldo normal akun bisa rekan-rekan lihat. Ada aset, liabilitas, ekuitas pemilik, ada prive, lalu laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Bisa dilihat untuk kotakan biru yang cukup tua, itu posisi saldo normal dari masing-masing akun. Lalu bisa dilihat kembali sisi kiri maupun sisi kanan, mana yang termasuk kenaikan di sisi kiri, mana yang termasuk kenaikan di sisi kanan, mana yang termasuk penurunan di sisi kiri, mana yang termasuk penurunan di sisi kanan. Ini sebagai kuncian untuk pengerjaan tahap selanjutnya. Baik bisa menentukan untuk ayat jurnal berpasangan, juga membuat buku besar. Untuk pertemuan kelima ini, Ibu rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.